Prabowo kunjungi tambak ikan nila salin di Karawang. Masa reuni 212 serukan dukungan dan doa untuk Prabowo. Pelaku remaja bunuh ayah dan nenek jadi tersangka. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami hadir untuk menyapa Anda pada malam kali ini, di mana juga selain dari 4 informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi lainnya terkait dengan rapat kerja DPR juga bersama dengan para kabinet pemerintah. Benar sekali, dan juga nanti di segmen terakhir kita juga ada informasi seputar olahraga yang akan kita sampaikan dalam Menyapa Malam Sport. Benar sekali, dan juga ada seputar dengan peristiwa. Bersama saya Dewa Made. Dan saya Arfi Fai, kita simak bersama inilah Menyapa Malam Sinpo TV. Kita awali informasi Menyapa Malam, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meninjau tambak budidaya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang, Jawa Barat. Dan program budidaya ikan nila salin di BLU PPB Karawang berpotensi untuk mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan kepada masyarakat. Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Dirjen Perikanan Budidaya TB Heru turut hadir. Presiden tiba di lokasi pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tampak mengenakan seragam safari coklat dan bertopi biru tua. Presiden meninjau tambak budidaya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang atau BLU PPB di Karawang, Jawa Barat. Program budidaya ikan nila salin di Karawang ini berpotensi untuk mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Sebelum turun meninjau lokasi, Prabowo bersama Trenggono melihat denah kawasan seluas 84 hektar tersebut. Trenggono menjelaskan bahwa tambak ikan nila salin di Karawang memiliki target produksi mencapai 80 hingga 100 ton per hektar per siklus. Presiden Prabowo juga sempat ikut menebarkan benih ikan nila yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak serta mendukung program prioritas KKP berbasis ekonomi biru. Setelah itu, Kepala Negara meninjau area pendederan benih ikan nila salin yang menjadi bagian dari siklus awal budidaya. Hal ini sejalan dengan asta-cita Prabowo Gibran untuk swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Kunjungan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ribuan massa mendatangi kawasan Monas, Jakarta dalam rangka melakukan reuni Akbar 212 bertajuk Revolusi Akhlak Indonesia Berkah Palestina Merdeka pada Senin pagi. Reuni Akbar 212 turut dihadiri langsung oleh Habib Rizik Syihab yang disambut riuh para jemaah dengan lantunan syalawat dan juga takbir. Dan juga berikut laporan dari reporter Sri Dewi dan juru kamera Dio Malau. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada tepatnya di Silang Monas, Jakarta Pusat, di mana memang ini menjadi tempat reuni Akbar 212 yang memang setiap tahunnya diselenggarakan. Dan reuni Akbar 212 ini kali ini bertajuk Revolusi Akhlak untuk Indonesia Berkah dan Palestina Merdeka. Dan memang saat ini di belakang saya memang sudah dipenuhi begitu banyak massa yang memang diperkirakan akan hadir sebanyak 15.000 massa aksi yang akan hadir dalam reuni Akbar 212 di Silang Monas, Jakarta Pusat ini. Dan memang sebanyak acaranya tadi sudah dimulai sejak pukul 2 dini hari tadi dan diawali dengan doa bersama dan juga sholat tahajud. Juga tadi ada sholat
salat subuh bersama begitu, dan acara akan diakhiri pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan tadi berdasarkan pantauan kami memang sudah ada kehadiran dari Habib Muhammad Rizik Syihab yang datang sekitar pukul 5.35 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan sorban dan juga pakaian putih begitu. Dan panitia Majelis Syuro Persaudaraan Alumni 212 mengatakan memang pihaknya telah resmi mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum MUI Anwar Iskandar serta pimpinan-pimpinan ormas. Namun hingga saat ini kami sudah berada di Silang Monas Jakarta Pusat. Kami belum melihat begitu kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto, dan memang bahkan berdasarkan informasi yang kami dapatkan memang tadi dari Dirlantas Polda Metro Jaya sudah mengerahkan sekitar 2.000 massa begitu, kurang lebih 2.489 aparat yang berjaga-jaga di sekitaran Monas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dan memang hingga saat ini pukul 7.49 waktu Indonesia Barat, masa aksi pun masih terus berdatangan dan juga mereka dengan khusyuk mendengarkan ceramah ataupun tausiah dari yang saat ini dibicarakan oleh atau disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Untuk sementara itu dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam masa aksi reuni 212 di Silang Monas, beberapa tokoh agama salah satunya Habib Rizik Syihab ini melakukan seruan dukungan dan juga doa kepada Presiden Prabowo Subianto. Aksi reuni Akbar 212 tersebut mengusung tema Revolusi Akhlak untuk Indonesia Berkah dan Palestina Merdeka. Masa aksi melakukan takbir saat mengikuti reuni 212, Senin 2 November di Silang Monas, Jakarta Pusat. Aksi reuni Akbar 212 tersebut mengusung tema Revolusi Akhlak untuk Indonesia Berkah dan Palestina Merdeka. Terlihat dalam aksi tersebut menghadirkan beberapa tokoh agama. Salah satunya yakni pendiri sekaligus mantan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab, yang menyerukan dukungan dan doa kepada Presiden Prabowo Subianto. Rizik Syihab berdoa agar Presiden Prabowo membersihkan pemerintahannya dari orang yang bermasalah selama memimpin Indonesia. Dan akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Agar mampu mensejahterakan rakyat. Amin. Agar mampu terus menjaga keharmonisan hubungan antara umara dengan ulama. Amin. Dan kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah. Agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah. Orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat. Orang-orang saudara yang melanggar HAM. Yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi. Kita mohon bimu'jizatil Fatihah. Agar mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan saudara bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Dalam suasana yang hikmat, para peserta juga mengibarkan bendera Palestina sebagai bentuk dukungan terhadap solidaritas internasional. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai pertemuan religius, tetapi juga memiliki makna simbolis yang sangat mendalam. Untuk menjaga kelancaran acara, pihak penyelenggara telah mengerahkan 2.489 personel gabungan dari TNI dan Polri di area Monas. Selain itu, rekayasa lalu lintas juga diterapkan di beberapa jalan untuk mencegah terjadinya kemacetan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Badan Anggaran DPR menggelar rapat kerja bersama jajaran Kementerian Koordinator Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Rapat kerja ini membahas rencana kerja anggaran masing-masing Kementerian Koordinator dalam RAPBN 2025. Badan Anggaran DPR menggelar rapat kerja bersama jajaran Kementerian Koordinator Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Dalam rapat tersebut, Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menjelaskan bahwa perubahan nomenklatur pemisahan ataupun keberadaan Kemenko yang baru dibentuk memerlukan kepastian anggaran dalam melaksanakan program kerja yang sudah disusun. Oleh karena itu, Said mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh rencana kerja anggaran yang disampaikan masing-masing oleh Menko untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian dan lembaga bisa segera berjalan dengan baik, lancar, dan efektif.
Begitu pula dengan Menko yang mengalami perubahan nomenklatur, pemisahan, atau yang baru dibentuk memerlukan kepastian anggaran dalam melaksanakan program kerja yang sudah disusun. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas berat para Menko dalam membantu Presiden mensinkronkan, mengkoordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan di bidangnya masing-masing, perlu segera bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga target pembangunan jangka pendek 100 hari pemerintah, quick win, yang sudah dicanangkan oleh Presiden bisa segera terrealisasi dengan baik, terutama program pemberian makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional daerah dan desa. Kami mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran yang akan disampaikan oleh para Menko untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian dan lembaga agar bisa segera berjalan dengan baik, lancar, dan efektif. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar ini menanggapi soal pemangkasan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp10.000 per porsi. Caimin meminta semua pihak untuk tidak khawatir karena program tersebut masih dalam tahap simulasi hingga akhir tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Menko Pemberdayaan Masyarakat usai menghadiri rapat kerja bersama Banggar DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Caimin menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tak ingin gegabah dalam menjalankan program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, aspek kebutuhan gizi akan terpenuhi dalam satu porsi makanan bergizi gratis. Caimin juga mengatakan, nantinya pemerintah akan melibatkan berbagai pihak dalam menjalankan program tersebut. Ya, tentu semua kan masih proses simulasi ya. Uji coba, simulasi sampai akhir tahun, sehingga pelaksanaan pada bulan Januari dimulai itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah. Pasti ada aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk. Kita tunggu aja. Oke. Cak, ini kan dari PKB kemarin menyarankan supaya memberdayakan ibu-ibu untuk apa namanya mengatur lah supaya nggak kebanyakan pangan gitu. Itu gimana Pak dari pemerintah? Supaya apa? Nggak kebanyakan pangan supaya vendor atau segala macam. Kemarin mulai didiskusikan di tingkat pemerintah bahwa bantuan pangan bergizi ini didorong melibatkan lingkungan, melibatkan sekolah, melibatkan masyarakat. Itu sedang disimulasikan. Kayaknya juga pada akhirnya juga melibatkan sekolahan. Sekolahan tentu melibatkan orang tua, tentu melibatkan ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu terlibat biasanya lebih detail ya, lebih terjaga. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait keputusan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2025 sebesar 6,5%. Dirinya juga mengungkapkan keputusan itu dilandaskan dengan inflasi serta pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum provinsi sebesar 6,5% yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto berlandaskan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Airlangga menyampaikan pemerintah telah melihat struktur biaya di masing-masing sektor jika UMP 2025 naik 6,5%. Formula penetapan UMP 2025 dilihat berdasarkan biaya tenaga kerja yang bervariasi pada setiap sektor. Untuk sektor padat karya, tenaga kerja menyumbang sebesar 30%. Sementara pada sektor non-padat karya, pengaruh biaya tenaga kerja hanya sekitar 15%. Terkait sejumlah pengusaha yang keberatan akibat resiko pada pemutusan hubungan kerja, Menko Perekonomian menyatakan persoalan ini sudah dibahas saat rapat pimpinan nasional Kadin 2024. Menurutnya, kebijakan PHK harus menjadi opsi terakhir yang diambil pengusaha. UMP 2025 kan landasannya baik itu inflasi maupun pertumbuhan ekonomi. Ya, tentu kan kita lihat cost daripada tenaga kerja kan tergantung sektor. Kalau sektornya padat karya sekitar 30%. Non padat karya kan pengaruh
cost of labor itu di bawah 15%. Jadi pemerintah sudah melihat terhadap cost structure di tiap sektornya. Tentu PHK itu langkah terakhir dari pengusaha. Aja ada pertemuan Rapimnas Kadin, jadi sudah jelas di Rapimnas Kadin. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan ini memastikan akan mencapai target swasembada pangan pada tahun 2027 mendatang. Menurutnya target ini lebih cepat dari rencana awal Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan akan dicapai dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan swasembada pangan merupakan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Zulhas mengatakan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober lalu, Prabowo menargetkan swasembada pangan akan mencapai target pada tahun 2029. Namun pada saat kesempatan dalam pertemuan APEC dan G20 beberapa waktu lalu, Prabowo memajukan target swasembada pangan pada 2027. Oleh karena itu, Zulhas mengusulkan tambahan anggaran sebesar 550 miliar rupiah untuk memenuhi target swasembada pangan dari Presiden Prabowo Subianto. Dirinya optimis target tersebut bisa tercapai untuk komoditas beras, jagung, dan gula. Kita harus swasembada pangan. Pada waktu itu 2029. Pada kesempatan lain Bapak Presiden maju, karena dimungkinkan, kelihatan, kita akan swasembada pangan 2028. Waktu di APEC dan di G20, Bapak Presiden menyampaikan kita akan swasembada pangan 2027. Ya kan? Nah tentu ada pertanyaan apa kita bisa. Saya jawab bisa insya Allah. Paling kurang beras, kemudian jagung, ya gula menuju itu. Nah tadi saya sampaikan di Panggar, kita dapat Panggar, anggaran kami baru 40 miliar ya. Nah ya 40 miliar kami memerlukan kira-kira 550, jadi kurang 505 tadi. Maka nanti akan dibahas. Panggar minta untuk membahas dengan pemerintah perlu waktu kira-kira 2-3 bulan, kira-kira itu intinya. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI sepakat menunda pertemuan dengan pihak Polda Sumbar membahas kasus polisi tembak polisi di wilayah Mapolres Solok Selatan November lalu. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikarenakan Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono ini masih melaksanakan tugas pengamanan pasca Pilkada serentak. Habibur Rahman menjelaskan bahwa pihaknya akan memberikan waktu bagi Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono untuk menyelesaikan seluruh tugas pengamanan dan pengawasan pelaksanaan tahapan Pilkada. Pertemuan diagendakan baru akan dilakukan 2 pekan mendatang. Sejalan dengan rencana ini, pihak Komisi 3 DPR RI juga akan melakukan pengecekan apakah nantinya ada masalah yang jadi perhatian dalam penerapan hukum dari kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Sementara itu, Habibur Rahman juga menyebut untuk kasus oknum polisi yang menembak siswa di Kota Semarang awal pekan ini, dirinya telah menugaskan pihaknya untuk menemui keluarga korban. Kita berikan dahulu mereka kesempatan kerja ya seminggu 2 minggu ini, lalu nanti mekanismenya kita cek ya apakah ada sesuatu hal yang bermasalah dalam penerapan hukumnya. Jadi lebih kepada memberikan kesempatan mereka untuk bekerja. Ditambah lagi ini kan habis pilkada, rekapitulasi belum selesai ya. Kita memberikan kesempatan kepada Pak Kapolda konsentrasi dulu untuk sampai selesainya pengamanan pilkada ini. Jadi besok itu sekalian dengan Polda Jateng juga, Bang? Enggak, kalau Jateng enggak juga makanya. Jadi selesai dulu ya. Kalau itu Semarang kita panggil tapi kemungkinan internal ya. Ya, kami sudah meminta masukan khusus hari ini meminta masukan khusus dari keluarga almarhum yang menjadi korban, apa saja yang menjadi poin-poin keberatan terkait penanganan kasus tersebut. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah menteri dan wakil menteri melakukan kunjungan kerja di sejumlah daerah. Salah satunya Wamen PPPA ajak warga Rusun Marunda produksi batik. Usai jeda, tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari.
Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Indonesia dan Kanada telah resmi menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antar kedua negara di Hotel Mulia Jakarta Pusat pada Senin siang. Penandatanganan itu dilakukan Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Menteri Promosi Ekspor Perdagangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng pada kegiatan Misi Dagang Kanada ke Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan, selain mengenai perdagangan barang, perjanjian kemitraan antara Indonesia-Kanada akan memberikan preferential treatment bagi penyedia jasa Indonesia, serta bagi investor agar akses investasi di sektor manufaktur dan lainnya dapat dipermudah. Mendak Budi pun optimis bahwa hubungan ekonomi Indonesia-Kanada akan semakin kuat di masa depan, sehingga kedua negara tersebut berpotensi menjadi mitra ekonomi yang saling menguntungkan. Ini kita sudah menandatangani joint statement penyelesaian SEPA, dan mudah-mudahan tahun depan ya, sudah pertengahan tahun depan ya, paling secepatnya kita tanda tangani, dan tahun 2026 sudah bisa kita implementasikan. Jadi banyak kerjasama yang kita lakukan, perdagangan jasa, perdagangan barang dan investasi, serta kemudahan akses pasar kita ke Kanada. Tapi harapan kita adalah kita juga bisa masuk ke pasar Amerika Utara melalui Kanada, sehingga hambatan-hambatan perdagangan itu bisa diminimalisir melalui perjanjian SEPA Indonesia-Kanada. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional 2024, Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial Fatma Saifullah Yusuf ini melakukan kunjungan kerja ke Surabaya. Dan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan nyata kepada penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus melalui penyerahan bantuan asistensi rehabilitasi sosial Kementerian Sosial. Bantuan diserahkan kepada 140 penerima manfaat yang berada di wilayah Surabaya Raya dan Solo Raya. Bantuan yang diserahkan berupa 85 paket hitan dan nutrisi anak berkebutuhan khusus di Surabaya Raya, 55 paket hitan dan nutrisi anak berkebutuhan khusus di Solo Raya, 4 unit kursi roda adaptif, 1 unit alat bantu dengar, 1 unit protese atas lutut, 1 unit ortosis berupa ankle foot ortosis atau AFO, 1 unit ortosis berupa Dennis Brown Splint atau DBS. Menurut Fatma, kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat spesial karena pesertanya adalah anak-anak spesial, di antaranya Down Syndrome, autisme, disabilitas rungu wicara, hiperaktif, dan ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Salah satu kegiatan atensi yang diberikan saat itu adalah kegiatan hitan massal yang diikuti sebanyak 85 anak berkebutuhan khusus dan disabilitas bertempat di Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama. Sebelumnya, Kemensos telah melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan
dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional 2024. Salah satunya pemberian bantuan atensi dan hitan massal bagi anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas di Surabaya Raya dan Solo Raya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Pemirsa, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan pemerintah masih menghitung nilai dari proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa. Menurutnya proyek ini membutuhkan anggaran yang tak sedikit sehingga investasi diharapkan bisa masuk mendukung proyek ini. Menurut AHY, Giant Sea Wall merupakan proyek yang harus dibangun dan merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita. Giant Sea Wall menjadi sangat penting karena penurunan muka tanah, terutama masyarakat di pesisir pantai utara yang menghadapi ancaman banjirop. Tak hanya di Jakarta, namun Giant Sea Wall diproyeksikan membentang sampai wilayah Jawa Timur. AHY juga mengatakan proyek ini dinilai sangat besar dengan keuangan negara, diyakini tidak mampu membiayai sepenuhnya. Oleh karena itu, investasi swasta diharapkan bisa masuk untuk membangun proyek ini. Ya, untuk mega project diantaranya Giant Sea Wall yang juga menjadi bukan hanya atensi tapi visi dari salah satu penjabaran visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghadirkan upaya yang serius untuk bisa menyelamatkan masyarakat kita, terutama yang ada di pesisir pantai utara yang kita tahu juga setiap saat menghadapi ancaman banjir rob akibat land subsidence atau meningkatnya permukaan air laut. Sudah dilakukan upaya dengan membangun tanggul-tanggul di berbagai lokasi. Tentunya di Jakarta yang kita fokuskan saat ini ada kurang lebih 46 km yang harus kita perkuat, termasuk tanggulnya ditinggikan, karena kalau tidak bisa berbahaya pada masyarakat yang ada di sana, termasuk saudara-saudara kita komunitas nelayan. Nah, ini perlu perencanaan yang matang dan anggarannya juga tidak sedikit. Itulah mengapa kita mengharapkan hadirnya investasi yang juga cukup berarti dari dalam maupun luar negeri. Karena kalau hanya mengandalkan fiskal atau APBN kita tentu tidak cukup, karena banyak sekali prioritas lainnya yang juga harus diwujudkan. Oleh karena itu kami juga ingin membuka network seluas-luasnya. Sejauh ini tentu secara resmi belum ada yang bisa kita jelaskan, tapi pada saatnya, karena ini juga bukan hanya urusan Kemenko Infrastruktur atau hanya urusan PU, ya, tetapi juga dengan lintas stakeholders lainnya. Dan kami mengundang dunia usaha juga untuk terlibat dalam proyek-proyek seperti ini ke depan. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejak dibuka pada awal November lalu, penjual tiket kereta api jarak jauh untuk momen Natal dan Tahun Baru telah mencapai 190.000 lebih tiket. Selama 18 hari momen Nataru, mulai 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, PT KAI Daop 1 Jakarta telah menyiagakan sebanyak 1.065 jadwal perjalanan kereta. Tingginya antusiasme masyarakat yang ingin pulang kampung atau berlibur saat momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru membuat tiket kereta api jarak jauh terus laku terjual. Terhitung sejak penjualan tiket dibuka pada H-45 atau 3 November bulan lalu, jumlah tiket kereta jarak jauh yang terjual hingga hari ini sebanyak 190.511 lembar tiket untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. PT KAI Daop 1 Jakarta sendiri telah menetapkan masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang berlangsung selama 18 hari mulai dari 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Sebanyak 1.065 jadwal perjalanan kereta dengan 59 jadwal perjalanan kereta per hari pun telah disiapkan. Jumlah tersebut belum termasuk kereta tambahan yang akan diterjunkan jika volume pengguna kereta semakin meningkat. Manajer Humas Daop 1 Jakarta Iksvan Hendri Wintoko menyebut, tingkat okupansi rata-rata sebesar 33% dari total kapasitas. Dengan begitu, masih tersedia 67% dari total kapasitas kursi yang dapat dipesan. Penjualan tiket telah dilakukan mulai dari tanggal 3 November 2024 atau H-45 sebelum jadwal keberangkatan. Untuk ini terpantau pada hari ini penjualan sudah mencapai 190.000 lebih. Masa angkutan Nataru telah dilayani kepada para pelanggan yang sudah membeli tiket. Alokasi tempat duduk yang kami sediakan
kurang lebih sebanyak 580.000 sekian telah kami siapkan untuk itu kepada para pelanggan yang sampai saat ini belum memiliki tiket, segera untuk membeli tiket terlebih dahulu, rencanakan jadwal perjalanan Anda, kemudahan untuk pembelian tiket bisa melalui akses by KAI, channel-channel resmi yang bekerja sama dengan KAI, web KAI.id, kemudian bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan keluar kota pada momen Nataru, Anda bisa melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Akses by KAI atau kanal resmi yang bekerja sama dengan KAI. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Veronica Tan ini mengajak para penghuni Rusun Marunda untuk memproduksi batik khas Jakarta. Hal ini dilakukan guna memberikan kegiatan positif serta membantu ekonomi bagi warga Rusun Marunda. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Veronica Tan, melakukan kunjungan ke Rusunawa Marunda, Jakarta untuk melihat para ibu-ibu memproduksi batik. Veronica menilai batik adalah karya yang tepat untuk menunjukkan sisi kreatif masyarakat Jakarta. Maka dari itu, ia mengajak warga yang terdampak relokasi Kalijodo di Rumah Susun Marunda untuk memproduksi kain batik. Dengan adanya kehadiran Wamen PPPA diharapkan dapat memberi semangat dan inspirasi bagi para ibu dan perempuan Indonesia untuk terus melestarikan dan mengembangkan batik khas Jakarta. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengusulkan tambahan anggaran kementeriannya sebesar 273 miliar. Menurutnya juga usulan tambahan ini untuk menyesuaikan tugas-tugas baru yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan usai menghadiri rapat kerja bersama Banggar DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. AHY mengatakan, usulan penambahan anggaran ini nantinya akan digunakan untuk penguatan manajemen, pembangunan comment center, dashboard, serta belanja pegawai. Oleh karena itu, dirinya berharap anggaran yang sebelumnya merupakan 230 miliar dapat mendapatkan dengan usulan anggaran dengan menjadi total 503 miliar. Iya, tambahannya 273 miliar. Jadi dari pagu yang ditetapkan sebelumnya 230 miliar, ditambah dengan 273 miliar, maka kita berharap mendapatkan 503 miliar rupiah. Fokusnya untuk di mana? Pos-posnya? Ada elemennya, nanti bisa saya bagi datanya. Yang jelas ada penguatan manajemen, kemudian fasilitas pendukung, termasuk juga kita ingin membangun semacam comment center, dashboard, dan lain sebagainya, selain tentunya belanja pegawai. Kita ada kurang lebih 639 pegawai, baik itu kategori PNS maupun non-PNS, ada 4 kedeputian, dan ini semua punya tugas yang juga tinggi intensitasnya, karena penekanan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa Kemenko Infra ini benar-benar harus bisa mengintegrasikan dan sekaligus melakukan pengawasan yang baik agar semua infrastruktur bisa berdampak langsung pada satu, pertumbuhan ekonomi secara nasional, yang kedua peningkatan kesejahteraan, termasuk juga mengentaskan kemiskinan dan juga mengurangi ketimpangan antar wilayah. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan mengantarkan informasi pelaku remaja bunuh ayah dan nenek ditetapkan menjadi tersangka. Tetap di Menyapa Malam, Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan
Sinpo Parlemen, setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Kita lanjut informasi. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan MAS, remaja pembunuh ayah dan neneknya, sebagai tersangka. Remaja yang berkonflik dengan hukum itu akan dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hal tersebut disampaikan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, setelah melakukan serangkaian penyelidikan. Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan MAS, remaja pembunuh ayah dan neneknya, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai tersangka Senin siang. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti yang cukup dari hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan 6 orang saksi yang telah diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, kondisi kesehatan dan mental tersangka saat ini dalam keadaan stabil. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif dibalik pembunuhan sadis yang dilakukan tersangka pada Sabtu dini hari lalu. Saat ini, penyidik tengah memintai keterangan pihak sekolah untuk mendalami keseharian tersangka saat berinteraksi dengan guru dan teman-temannya di sekolah. Penyidik juga masih menunggu kesembuhan ibu tersangka yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit untuk dimintai keterangan. Statusnya udah naik jadi tersangka ya, semalam ya. Jadi untuk penentukan orang menjadi tersangka itu harus ada alat bukti cukup. Ya, alat bukti itu jelas dari barang bukti, kemudian dari saksi-saksi, kemudian pengakuan atau keterangan dari yang melakukan. Iya, dia mengakui. Ya, oleh karena itu ya, tapi kita tetap dalami. Untuk sementara ini tetap kita dalami. Untuk keadaan dari ibu anak tersebut ya, setelah dilakukan operasi atau tindakan yang kemarin terjadi, sekarang masih di ruang ICU. Sudah sadar ya, kemudian sudah membaik, tapi belum bisa dimintain keterangan tentunya. Sebelumnya, MAS membunuh ayahnya berinisial APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, serta melukai ibunya di rumah mereka di Jalan Lebak Bulus 1, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari lalu. Tersangka akan dijerat pasal berlapis, mulai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, seorang pimpinan pondok pesantren di Kampung Badak, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, ditangkap polisi karena dugaan tindakan asusila terhadap santri. Saat ditangkap, terduga pelaku bersembunyi di atas plafon rumah warga yang berada tak jauh dari pondok pesantren. Sebuah pondok pesantren atau Ponpes Bani Ma'mun Qobal di Kampung Badak, Desa Gembor Udik, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang rusak parah usai diamuk massa pada Minggu sore. Aksi tersebut dipicu dengan pencabulan yang dilakukan pimpinan Ponpes berinisial KH terhadap santriwatinya. KH berhasil ditangkap personil gabungan Polres Serang dan Polsek Cikande. Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko mengatakan bahwa pimpinan Ponpes berinisial KH telah berhasil diamankan saat bersembunyi di atas plafon rumah warga yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Pimpinan Ponpes tersebut dikenal sangat tertutup, bahkan aparat desa setempat pun tidak mengenalnya. Saat ini situasi di lokasi kejadian sudah aman terkendali, meskipun warga masih berkumpul di sekitar pondok pesantren. Sebelumnya massa yang berasal dari luar kampung sempat merusak berbagai fasilitas Ponpes.
termasuk 2 gazebo yang berusaha dibakar, pagar, relief, serta atap bangunan yang hancur berantakan. Saat ini pimpinan Ponpes telah diamankan oleh aparat kepolisian Polres Serang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi sebuah kebakaran besar melanda kawasan Simpang Matraman, Jakarta, menghanguskan puluhan kios bekas lapak fotokopi dan juga menewaskan seorang pria berusia 52 tahun. Kebakaran yang diduga akibat konsleting listrik ini berhasil dipadamkan sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat setelah melibatkan 42 personel pemadam kebakaran. Kebakaran hebat yang melanda kawasan Simpang Matraman, Jakarta, menghanguskan puluhan kios bekas lapak fotokopi dan menyebabkan 1 korban jiwa. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta mencatat bahwa kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik. Peristiwa ini terjadi pada pagi hari dimulai sekitar pukul 5.46 WIB. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 9 WIB. Setelah 42 personel pemadam kebakaran bekerja keras menggunakan 2 unit mobil pemadam. Meskipun pemadaman berlangsung cepat, proses pendinginan dilakukan selama 20 menit karena banyaknya material lapak yang tersisa. Tak hanya menghanguskan lebih dari 50 kios, kebakaran yang melanda eks Pasar Pramuka Pojok juga mengakibatkan seorang warga tewas di lokasi kejadian. Korban yang diketahui bernama Aubrey, berusia 53 tahun, ditemukan tewas di dalam musola lantaran tak mampu menyelamatkan diri saat api berkobar begitu hebat. Pihak berwenang terus menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini yang merusak sejumlah kios dan menambah daftar insiden kebakaran di kawasan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, komplotan pencurian hewan ternak yang selama ini meresahkan warga Babakan Madang, Kabupaten Bogor dibekuk polisi. 4 dari 7 pelaku diamankan pada saat beraksi. Dalam penangkapan tersebut, salah satu pelaku sempat melakukan perlawanan hingga petugas melumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki pelaku. Kepolisian sektor Babakan Madang membekuk komplotan maling ternak kambing di Desa Campubuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. 4 dari 7 pelaku diamankan pada saat beraksi. Dalam penangkapan tersebut, salah satu pelaku sempat melakukan perlawanan hingga petugas melumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki pelaku. 3 pelaku lainnya melarikan diri. Saat ini ketiganya dalam pengejaran pihak kepolisian. Polisi mengungkap peran masing-masing pelaku dalam pencurian ini. Para pelaku memiliki peran yang berbeda. Dalam kasus ini, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa tali rapia, 8 tali karet, dan 1 unit sepeda motor Honda Beat putih serta golok. Mengenai ada 3 tindak pidana yang akan merilis. Jadi ini adalah merupakan cipta kondisi menjelang pemilu. Jadi kami Reskrim Polres Babakan Madang melakukan pengungkapan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang terjadi di Polres Babakan Madang. Kemudian dapat kami jelaskan juga ada 6 pelaku yang berhasil kami ungkap dalam kurun waktu 1 bulan. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat 1 dengan ancaman pidana 7 tahun kurungan. Dari Kabupaten Bogor, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di Tol Sawangan dekat pintu keluar Tol Sawangan melibatkan 2 kendaraan. Insiden diduga dipicu oleh pengemudi yang mengantuk dan kehilangan kendali sehingga menyebabkan tabrakan beruntun yang mengakibatkan kerusakan parah pada kedua mobil. Sebuah kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Tol Sawangan, tepatnya di depan Komplek BDN Sawangan dekat pintu keluar Tol Sawangan. Kecelakaan melibatkan 2 kendaraan. Berdasarkan rekaman CCTV yang diperoleh, insiden tersebut diduga disebabkan supir mengantuk dan kehilangan kendali saat melaju di jalur kiri. Kronologi kejadian bermula ketika mobil MVV yang dikendarai seorang ibu-ibu mendadak hilang kendali dan berbelok ke jalur kanan. Dalam kondisi tersebut, mobil MVV langsung menabrak mobil LMPV yang berada di jalur berbeda yang sedang melaju di jalur tersebut, menyebabkan benturan keras antara kedua kendaraan. Tidak berhenti di situ, tabrakan tersebut memicu benturan kedua saat mobil MVV menabrak bagian belakang mobil LMPV yang masih melaju di depannya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, meski kedua kendaraan mengalami kerusakan signifikan. Dari Jakarta, Nabila, Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. 1 unit mobil pick-up terguling dan terbakar di ruas Tol Merak, Jakarta kilometer 37 atau setelah pintu Tol Balaraja Barat, Senin pagi. Dalam peristiwa ini, supir mobil alami luka-luka dan langsung mendapatkan perawatan medis. Belum diketahui penyebab kecelakaan. Dalam video terlihat sebuah mobil pick-up terguling dan terbakar di ruas Tol Merak, Jakarta kilometer 37, tepatnya setelah pintu Tol Balaraja Barat, pada Senin pagi. Berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Kabupaten Tangerang, kronologi kecelakaan terjadi saat mobil pick-up yang berada di jalur lambat disalip sebuah bus dari sebelah kiri. Saat bus manuver ke kanan, belakang bus tersebut menabrak atau tersangkut ke pick-up, sehingga terbanting dan terguling dan akhirnya terbakar.
BPBD Kabupaten Tangerang yang menerima laporan langsung mengerahkan damkar dari pos damkar dan penyelamatan Balaraja. Sementara sang supir pick-up mengalami luka-luka ringan dan langsung dilarikan ke klinik terdekat untuk mendapat perawatan medis. Beruntung tidak ada laporan jiwa pada peristiwa kecelakaan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Jakarta pada Senin siang. Cuaca ekstrim ini menyebabkan genangan air di beberapa ruas jalan dan angin kencang yang mengganggu aktivitas warga. Sejumlah wilayah di Jakarta diguyur hujan deras pada Senin siang. Dengan intensitas hujan yang tinggi diiringi angin kencang, mengakibatkan genangan air di beberapa ruas jalan utama. Akibatnya, genangan air yang menutup beberapa bagian jalan membuat arus lintas melambat. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan beberapa pohon besar tumbang, salah satunya di Jalan Garuda, Kemayoran, Jakarta Pusat hingga menutup jalanan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau kepada seluruh warga untuk tetap waspada, mengingat potensi cuaca ekstrim masih mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Menyapa Malam kali ini. Saya Dewi Manik, pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.